Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan Career Corner, the first step to professional success. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasobihi wa mawala amma ba'du. Persona dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya Conan Seja hadir di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita di Nas Radio, a radio with meaningful content. Pada kesempatan berbahagia ini, kita di dalam acara Career Corner, the first step to professional success. Dan tentunya sudah bersama saya, ada narasumber yaitu Mas Hansel dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro. Selamat pagi, siang, sore, malam nih. Mas Hansel sehat kabarnya? Sehat dan kayak gitu. Nah, bisa dilihat juga ya untuk persona, untuk face-nya aja kayaknya Mas Hansel ada keturunan Jepang gak sih? Oh iya, jelas. Ada keturunan Jepang ya? Oke. Betul. Bener seperti itu ya. Oke, makanya suka bahasa Jepang. Untuk itu persona kita coba ya, Mas Hansel bisa menyapa persona ataupun pendengarnya Nas Radio itu dengan bahasa Jepang. Silakan Mas Hansel. Baik. Konnichiwa minasan, hajimemashite, watashi wa Hans desu. Watashi wa Bogor kara kimashita. Ima wa Diponegoro Daigaku no daigakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, artinya apa tuh? Kurang lebih saya sedang memperkenalkan diri seperti nama saya adalah Hans atau Hansel juga bisa dipanggil. Terus saya datang dari Bogor dan juga saya sudah sebagai mahasiswa dari Universitas Diponegoro. Iya, ngomong-ngomong awal dulu nih, suka dengan bahasa Jepang itu karena apa Mas Hansel? Suka karena bahasa Jepang itu sebenarnya sudah dari lama sebenarnya. Saya dari muda itu sudah menonton anime. Oke, Ya, penggemar anime ya. Memang sangat umum sih ya bagi peminat bahasa Jepang. Memang rata-rata semuanya dimulai dari anime, menonton Oke. anime. Sebenarnya nonton anime pun ini kita bisa mengambil kepositifannya, yaitu bisa belajar ke bahasa Jepang gitu ya. Betul. Iya. Anime apa nih yang biasanya ditonton? Saya pribadi sangat suka dengan anime Tensei Stara Slime Dataken atau bisa disingkat dengan Tensura. Kalau ngomongin bahasa itu kan dari speakingnya, ngomongnya, nulisnya gitu kan ya. Betul. Ini sendiri menggabungkan sesuatu hal yang sepertinya nggak mudah ya. Tapi ketidakmudahan itu gimana tipsnya dari Mas Hansel untuk bisa mempelajari bahasa Jepang ini dengan efektif? Kalau tips dari saya sebenarnya simpel saja. Bahasa itu harus kita repetisi. Metode repetisi ini adalah metode yang paling efektif. Kita harus bertemu dengan bahasa itu sesering mungkin. Biar kita terbiasa buat mencoba menulis misalnya, mencoba membaca. Misalnya saya dulu mencoba metode repetisi ini tuh dengan mengupdate terus tentang media sosial di Jepang. Misalnya memfollow akun orang Jepang. Dan captionnya itu kan biasanya full Jepang tuh. Dan aku coba baca sedikit-sedikit karakternya ini bunyinya apa. Dan emang kita harus benar-benar melihat lebih sering gitu karakter Jepang. Biar kita tidak, walaupun muak juga tetap aja harus dilihat gitu. Biar terbiasa. Iya, berarti membiasakan dan juga mengulang-ulang ya secara berkala. Berarti kita bisa belajar sedikit tentang bahasa Jepang. Tadi juga hurufnya ada huruf kanji dan hiragana ya? Sama katakana. Oh, katakana itu ya. Oke. Nah, ini tulisannya itu saya pernah dengar bahwa seperti Indonesia ibaratnya bahasanya kan ada berbagai macam. Bahasa Jawa ada beberapa gitu, bahasa Sumatera dan disesuaikan dengan setiap pulau dan setiap pulau pun juga disesuaikan dengan beberapa kota kabupaten. Itu pun juga berlakukah di negara Jepang? Iya betul, berlaku. Jadi bahasa Jepang yang mungkin biasa sering kita lihat tuh adalah bahasa Jepang yang sudah modern, yang biasanya ditemukan di Tokyo, kota Tokyo tentunya. Tapi jika kita bergeser sedikit nih ke kota lain, misalnya Osaka atau Kyoto, mereka sudah menggunakan dialek yang berbeda dan kosakata punnya sudah beda gitu. Jadi misalnya di Tokyo kita menemukan terima kasih sebagai arigatou gozaimasu. Di Osaka gitu kayak udah domo atau apa mungkin yang
lebih tradisional. Tradisional ya. Iya, mereka lebih menggunakan bahasa yang tradisional seperti itu. Oke, tapi ketradisionalan itu apakah juga masih diikuti sama generasi yang saat ini yang menggunakan bahasa Jepang modern? Iya, betul. Jika mereka memang tinggal di daerah yang masih menggunakan dialek tersebut, mereka mungkin akan cenderung lebih menggunakan bahasa Jepang tradisional tersebut gitu. Oke, jadi memang bahasa itu tentunya harus dijaga ya untuk ada beberapa kata-kata tradisional dan dibilang modern itu yang seperti apa Mas Hanzel? Apakah ada pengembangan kah atau yang memang digunakan anak-anak era sekarang atau gimana sebenarnya? Iya, mungkin bahasa Jepang modern itu ya memang ada pengembangan dari bahasa tradisional itu sendiri. Jadi dibuat lebih simple, dibuat lebih mudah pengucapannya atau bahkan slang-slang yang kita sering dengar gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang ya hampir sama ya sebenarnya di tiap negara ya, apalagi yang biasa digunakan katakanlah di Indonesia mungkin jadi bahasa sehari-hari dimasukkan ke dalam kamus besar seperti itu ya. Dan untuk bahasa Jepang ini sendiri sebenarnya banyak orang-orang Indonesia ya yang ingin juga pergi ke Jepang baik itu wisata ataupun juga bekerja. Saya ingin fokus ke bekerja ini sendiri nih Mas Hanzel, karena memang saya sering dengar apalagi dari murid-murid saya gitu, ada yang sudah berangkat ke Jepang dan sebagainya. Rata-rata kalau menurut Mas Hanzel itu orang-orang dari Indonesia termotivasi kerja di Jepang itu faktornya apa sih? Mungkin faktor utamanya yang pertama sudah pasti gaji. Gaji ya? Iya. Gaji di Jepang itu terbilang sangat jauh dibandingkan dengan kerja di Indonesia. Misalnya di Jakarta, misalnya kita kerja di Jakarta itu UMR minimalnya mungkin 5 juta. Tapi kita mencoba untuk bekerja di Jepang itu minimalnya sudah 15 juta ke atas. Jadi mungkin itu salah satu faktornya utamanya gitu ya yang mendorong orang Indonesia untuk mencoba berkarya di Jepang. Oke, yang pertama adalah gaji. Berikutnya apa nih kira-kira? Apakah fasilitas di sana yang lebih modern atau membuat ibaratnya perbandingan Indonesia kayaknya belum ada, di sana ada atau apa nih? Mungkin dari pemerintahnya sendiri sih. Kalau pemerintah Jepang itu kan kayak lebih menyediakan seperti asuransi kesehatan. Dia lebih memperhatikan warganya, walaupun kita warga negara asing kita tetap diperhatikan gitu, kayak fasilitas-fasilitasnya seperti asuransi kesehatan, mungkin ada suatu subsidi yang diberikan pemerintah itu sendiri, karena pemerintah Jepang sendiri sudah lumayan lama bekerja sama dengan bidang ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu faktor warga Indonesia pun mau gitu untuk bekerja di Jepang karena mereka merasa lebih aman di sana, lebih nyaman di sana dibanding dengan Indonesia. Oke, jadi memang asuransi ataupun juga bentuk daripada perhatian ya. Jadi bekerja itu kan bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban setelah itu mendapatkan hak ya. Tapi ada hal-hal lain yang dimana ketika melaksanakan kewajiban itu bisa maksimal dan sebagainya. Nah, faktor-faktor itu mungkin akhirnya membuat beberapa orang yang ada di Indonesia ingin bekerja ke Jepang. Terus rata-rata sepengetahuan dari Mas Hanzel itu biasanya di sektor-sektor mana nih orang Indonesia bisa bekerja di Jepang? Apalagi kan Jepang ini bukan negara yang ibaratnya mudah untuk masuk ke sana dengan berbagai aturan gitu. Biasanya sektor apa aja sih yang bisa rata-rata orang Indonesia bekerja di Jepang? Untuk sektor pekerjaan ya mungkin sepengetahuan saya itu ada beberapa, sebenarnya ada banyak yang disediakan oleh program Tokutegi no namanya. Itu adalah salah satu program kerjasama ketenaga kerjaan Indonesia dan Jepang. Dan mungkin orang Indonesia dari yang saya observasi, dari yang saya lihat mungkin sudah banyak yang bekerja di sektor sebagai kaigo. Kaigo itu adalah perawat lansia atau care worker gitu. Jadi mereka bekerja di suatu institusi atau instansi seperti daycare atau rumah sakit, di mana job desk mereka tuh untuk perawat lansia, karena di Jepang sendiri populasi lansianya itu lebih banyak daripada populasi usia produktif. Saat ini tuh populasi Jepang tuh sedang menurun ya, seperti yang kita lihat ini. Makanya mungkin orang Indonesia
melihat bahwa itu suatu kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja ke Jepang. Jadi kesempatannya lebih besar daripada bidang lainnya seperti itu. Dan untuk mungkin sektor lainnya itu adalah sektor industri makanan, pengolahan makanan. Jadi ini salah satu sektor yang mungkin orang Indonesia itu tertarik karena tidak membutuhkan kemampuan khusus ya. Iya, kemampuan khusus. Jadi dia tuh hanya memiliki job desk yang berulang-ulang, sudah seperti itu saja, dan pekerjaannya pun tidak bisa digantikan dengan robot, walaupun teknologi industri manufaktur Jepang pun sudah sangat maju saat ini begitu. Oke, saya tertarik tadi dengan untuk melayani para lansia, karena juga saya baru ingat juga salah satu murid saya ternyata juga pernah yang ke sana dan cerita, ini Pak, saya bekerja untuk melayani lansia. Saya agak loading dalam artian kira-kira ngapain di sana gitu kan? Ngapain itu, apakah melayani yang seperti panti jompo, mohon maaf, yang seperti itu, atau ada hal lain yang diterapkan di Jepang seperti itu Mas Hansel? Mungkin untuk job desk-nya sendiri dari perawat lansia tuh mereka tuh sebagian besar tuh akan merawat mengatur kehidupan sehari-hari lansia, misalnya seperti memberi makan, minum, mandi, dan juga misalnya mengganti popok gitu. Dan mereka juga akan membantu merawat kesehatan lansia itu, misalnya memberi olahraga yang rutin kepada mereka supaya mereka tetap dalam keadaan yang sehat seperti itu. Tapi untuk para pekerja ini apakah harus juga mempunyai kemampuan di bidang kesehatan seperti dokter, perawat kayak gitu, atau orang umum? Sebenarnya ini terbuka luas untuk orang umum ya, karena sebelum berangkat ke Jepang sebagai care worker itu sendiri lewat LPK biasanya Tokyo Gino ini kita tuh dilatih untuk mempunyai kemampuan di bidang itu. Jadi tidak perlu ada latar belakang di kesehatan, keperawatan seperti sebagainya, dan mereka akan dilatih sampai menjadi ahli di bidangnya seperti itu sebelum berangkat ke Jepang. Oke, berarti memang kalau kita runtut gitu kan, untuk bisa berangkat ke Jepang dalam hal ini memang sering sekali LPK ataupun juga lembaga yang membawahi ataupun menaungi kan seperti itu, karena memang khawatirnya dengan beberapa hal yang pernah kita dengar, kasus-kasus ternyata menjadi ilegal dan sebagainya. Apakah memang saya agak berbelok sedikit, itu memang orang-orang yang kesana itu yang dikatakan ilegal memang tidak melalui LPK seperti itu, asal modal nekat datang ke Jepang melamar pekerjaan kayak gitu, atau gimana kalau menurut Mas Hansel? Mungkin ada beberapa kasus yang memang mereka nekat modal ke Jepang dengan modal sendiri dan melamar pekerjaan sendiri gitu. Tapi biasanya LPK itu tidak semuanya berfungsi sesuai fungsi mereka gitu. Ya, jadi kayak ada beberapa LPK yang juga memberangkatkan pekerjanya itu dengan ilegal, dengan cara yang ilegal, dan tidak bekerja sama dengan pemerintah gitu, kedua pihak pemerintah. Jadi kalau yang dari saya lihat banyak sekali sebenarnya kasus ilegal itu tuh sebenarnya lewat LPK, dan kita bisa lihat kualitas LPK itu sendiri tuh ya dari kredibilitasnya, dari mereka memberangkatkan pekerja Indonesia ke Jepang sebelumnya itu bagaimana. Rekam jejaknya harus diketahui juga ya. Betul, jadi nggak asal LPK kita masuk kita bisa berangkat ke Jepang. Jadi masih banyak orang Indonesia yang mungkin diiming-imingi oleh LPK seperti itu. Itu gimana nih cara mencari ataupun ciri-cirinya LPK yang kredibel itu, kira-kira yang kayak gimana? Yang tadi pertama kan bekerja sama dengan pemerintah. Itu berarti memang bisa diketahui bahwa ini secara legalnya dikeluarkan oleh aturan hukum gitu kah, atau gimana nih? Iya, mungkin secara umum bisa dilihat dari dokumen-dokumen mereka, legalitasnya dari pemerintah Indonesia dan Jepang bagaimana, biasanya lewat kedutaan juga. Dan mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, kredibilitas suatu LPK tuh dapat dilihat dari rekam jejaknya dulu. Jadi kayak kalau mereka sendiri tidak menyatakan rekam jejak yang jelas, misalnya kayak memberangkat ke Jepang tapi kemana, bidang apa dan sebagainya, terus ini tidak ada periode-periode pemberangkatannya gitu, ya itu sudah jelas kayak tidak kredibel lah kelihatannya. Kayak pasti kan itu kan sudah diatur. Kalau mereka sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah Indonesia ataupun Jepang gitu kan, mereka pasti akan bekerja sesuai apa yang diatur gitu, sesuai aturan hukumnya. Berarti rekam jejak ini kita bisa minta datanya
atau sebenarnya bisa diakses secara umum melalui website dan lain sebagainya nih? Iya, biasanya LPK itu mempunyai website sendiri dan juga media sosial sendiri. Jadi kita bisa melihat gitu kayak periode ini berangkat ada berapa orang, bidang pekerjaannya apa saja, kita bisa melihat postingan mereka, update mereka gitu seperti apa. Kalau LPK itu kan bekerja sama pastinya membutuhkan adanya seperti biaya pendaftaran, seperti itu kah Mas Ansel? Iya, betul. Jadi LPK itu sebelum kita masuk ke suatu LPK tuh kita akan membayar biaya semacamnya kayak biaya belajar bahasa Jepangnya, biaya pendaftarannya, terus dan juga biaya pelatihan kerjanya di bidang yang kita mau. Jadi biasanya tuh sudah satu paket. Kita bayar satu kali, udah kita akan dilatih mulai dari bahasa, terus pelatihan kerja dan akan dibimbing juga nanti kayak dicarikan perusahaannya, terus dibimbing untuk seleksinya bagaimana dan kemudian akan diberangkatkan seperti itu. Oke, dan ada batasnya nggak sih dalam artian ketika sudah proses itu semuanya, ternyata nunggu memang belum ada lowongan kayak gitu, tapi 2 tahun nggak berangkat, itu biasanya faktor apa yang menyebabkan itu belum berangkat seperti itu? Mungkin itu dari diri masing-masing mereka yang bergabung dalam LPK itu. Misalnya mungkin hal yang menghambat itu dari bahasa itu sendiri karena bahasa Jepang itu kan cukup rumit dan kualifikasi untuk suatu pekerjaan di Jepang tuh minimal tuh biasanya di tingkat N3. N3 itu adalah tingkat-tingkat kemampuan bahasa Jepangnya dan memang idealnya itu di N3 untuk berkomunikasi dengan lancar dengan penutur bahasa Jepang lainnya maupun orang lokal gitu. Bahkan ada beberapa bidang pekerjaan pun yang menyarankan harus N2 untuk mendapatkan pekerjaan full time seperti itu. Oke, yang seperti itu. Jadi untuk syarat-syarat itu semuanya harus terpenuhi dan faktor belum berangkat biasanya lebih ke bahasa yang bisa taklukkan ya untuk bisa dipelajari supaya berangkat karena memang pastinya LPK tersebut memberangkatkan seseorang itu juga dengan kredibilitas juga ya. Nanti kalau berangkat kualitasnya kurang baik, nanti tidak akan ada pekerjaan selanjutnya seperti itu mungkin ya. Dan kalau berbicara tentang pekerjaan yang ada di Jepang, apalagi kan etos kerja kita, image-nya orang-orang Jepang itu kan disiplinnya tinggi, etos kerjanya tinggi dan lain sebagainya. Itu nanti di LPK pun juga diajarin kebiasaan-kebiasaan itu kah? Iya betul. Jadi di LPK itu kita benar-benar diajar untuk menyesuaikan etos-etos kerja yang ada di Jepang sehingga ketika kita berangkat ke Jepang itu kita tidak ada shock gitu perbedaan antara etos kerja di sini dengan yang di Jepang karena etos kerja di Jepang itu sangat disiplin dan sangat tinggi lah dibandingkan Indonesia bahkan dari jam kerjanya pun sudah sangat berbeda. Di Jepang itu bisa sampai 12 jam sehari. Oh, 12 jam ya. Iya, tergantung perusahaan dan kebijakan ya seperti itu. Dan yang saya juga ngelihat adalah kedisiplinan. Namanya disiplin itu kan kebiasaan, habit nih. Ya, saya pun juga bilang kepada diri sendiri ini kedisiplinan belum di level yang disesuaikan dengan orang-orang Jepang. Gimana caranya supaya kita terbiasa nih? Ibaratnya kita ambil kepositifan itu, membiasakan diri supaya disiplin gitu gimana, Mas? Gimana ya? Sebenarnya ya itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk menyesuaikan apa yang menjadi standar orang Jepang di sana gitu. Dan untuk membangun kebiasaan itu ya gitu, kita harus komitmen. Kalau kita sudah masuk ke LPK ya berarti kita memang sudah ada kemauan kuat dong untuk bekerja di Jepang. Ya berarti kita nggak bisa leha-leha dong, nggak bisa nggak bisa ya udah sesuaiin hal yang di sini aja, gak usah sesuaiin hal yang di sana. Ya deportasi nanti. Oh berarti ini ada aturan juga nih kalau umpamanya dievaluasi kemungkinan dideportasi pun juga tinggi ya? Ada ya? Oh. Ada peluang dideportasi itu. Ya itu tergantung sikap kita di sana, apakah kita benar-benar menghargai aturan yang ada di sana dan gimana kualitas kerja kita dan sebagainya. Oke, itu di semua disiplin pekerjaan ya, tidak memandang mohon maaf ibaratnya kalau di sini ini pekerjaan yang memungkinkan untuk bersantai mungkin karena di kondisi di luar dan lain sebagainya, tapi semua ya di berbagai sektor disiplin itu sesuatu hal yang wajib ya. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Dan
saya melihat beberapa hal, kedisiplinan, ya kerapian juga, kebersihannya itu, wah ini benar-benar jadi teladan kan kayak gitu. Apalagi beberapa waktu yang lalu, banyak dalam pertandingan sepak bola, supporternya aja masyarakat Jepang ketika selesai membersihkan yang seperti itu. Itu bukan terjadi di persepak bolaan saja ya, di semua lapisan kah? Iya betul, karena saya pernah mendengar tentang sistem pendidikan di Jepang juga. Jadi sejak kecil itu mereka benar-benar dibiasakan mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Dari TK pun mereka pergi ke sekolah sendiri dan mereka tuh benar-benar diajarkan tata krama kesopanan. Misalnya hal kecil saja, mulai dari saat menyeberang di jalanan, setelahnya kalau mereka sudah dipersilakan mereka akan menunduk dan sebagainya. Dan itu yang membentuk kebiasaan sampai gede, sampai dewasa gitu. Dan itu yang mungkin menjadi dasar bagi mereka untuk tetap menjadi pribadi yang disiplin seperti itu. Karena memang ketika dalam lingkup bekerja, standar yang dinamakan dengan adab terus dan kebiasaan positif lainnya itu bukan sesuatu hal yang istimewa ya, tapi kebiasaan apa yang memang dilakukan dari kecil itu tadi ya. Iya. Tapi kadang-kadang juga kayak gini Mas Ansel, saya punya anak TK nih, kayaknya nggak tega juga ya suruh berangkat sendiri dan sebagainya. Itu pernah dengar nggak gimana mereka mengkonsepnya itu? Apakah maksudnya orang Jepang itu tega semuanya gitu, atau memang bukan hanya dilakukan 1-2 orang tua, tapi memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu? Ya, itu mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana, karena di Jepang pun sudah terjamin gitu kayak keamanannya, walaupun anak kecil sendirian gitu kayak mereka tidak akan diapa-apain gitu. Dan mereka juga menyediakan fasilitas transportasi umumnya itu sudah sangat maju gitu, kayak anak TK pun sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu untuk berangkat ke sekolah mereka gitu. Dan mungkin ada beberapa daycare misalnya TK gitu juga menyediakan bis sekolah. Jadi orang tua hanya mengantarkan anaknya hingga depan rumah dan sudah anaknya diserahkan kepada perawat di sana. Ya. Nanti juga tentunya saya pribadi sangat tertarik ketika bisa bekerja di Jepang. Saya membayangkan kayak gitu, apalagi dengan tadi tingkat kesejahteraan, keamanan kan kayak gitu. Terus juga pasti pada bertanya-tanya persona itu untuk makanannya gimana nih, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia katakanlah seorang muslim itu nyari yang halal gitu. Apakah di Jepang pun juga bisa ditemui banyak restoran tempat makan yang halal seperti itu? Kalau di Jepang untuk sekarang sudah banyak sekali makanan yang memang sudah berstandar halal, karena di Jepang pun muslim sudah sangat berkembang gitu, terutama di kota besar seperti Tokyo. Jadi tidak jarang lagi gitu kayak restoran-restoran yang sudah halal gitu dapat kita temukan. Dan untuk makanannya misal mereka tuh kayak memiliki program makanan gratis juga untuk mereka yang bersekolah misalnya dari kecil gitu. Jadi orang tua pun nggak perlu khawatir gitu untuk menyerahkan anaknya ke pihak sekolah, karena ya memang sudah diberi nutrisi yang cukup gitu dari sana, sampai makan siang pun dikasih gitu. Oke, makanan sudah, tempat ibadah juga nih, masjid nih. Gimana nih kalau di Jepang nih, udah mulai banyak atau bagaimana nih? Apakah memang ini harus ke pusat kota atau gimana? Kalau di Tokyo sendiri sih karena terkait lahan yang sempit juga ya, sudah sangat padat sekali dan tidak memungkinkan untuk membangun suatu masjid yang besar dan apa gitu. Tapi saya melihat gitu sudah banyak sekali masjid atau musola yang tersebar, tapi di bangunan-bangunan biasanya. Jadi bangunan-bangunan kecil itu dimanfaatkan satu ruangan gitu untuk beribadah. Gitu. Ya. Jadi tetap ada sebenarnya. Jadi kalau melihat ini nggak ada lagi tanah untuk dibangun, ternyata memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Habis itu bisa dibilang direnovasi, dibuat sebagaimana mestinya, bisa untuk tempat ibadah seperti itu ya. Betul. Dan berkarya ataupun bekerja di Jepang ini merupakan salah satu pilihan ya. Apalagi mungkin untuk generasi-generasi ya Mas Hansel dan kawan-kawan ini ya sangat-sangat tertarik ke sana yang seperti itu. Tadi banyak tempat posisi kan sebagai pelayan tadi untuk lansia, terus di bidang makanan. Nah, bidang makanan boleh juga diinformasikan ini kenapa kok bisa menjadi salah satu tujuan ataupun target mungkin ya. Kayaknya memungkinkan di sini ya. Karena kan tadi rata-rata orang Indonesia itu biasanya
aku nggak bisa kok di bidang kesehatan, nggak ada basic. Tapi ternyata di LPK diajarin. Kalau untuk bidang makanan ini sendiri, apakah juga di LPK-nya juga diajarin kah? Jadi ketika kita memilih bidang pekerjaan yang kita mau untuk bekerja di Jepang nanti, kita memang akan dilatih, dan itu akan dilatih sampai kita mendapatkan sertifikat yang namanya SSW atau Specified Skilled Worker. Mungkin yang membuat orang Indonesia juga tertarik untuk bekerja di industri makanan ini karena memang job desk-nya yang terbilang mudah. Apa tuh mudahnya, kayak apa nih? Jadi misalnya ya kalau di pengolahan makan misalnya sterilisasi gitu, di bidang sterilisasi ya udah kita kayak mengawasi untuk memastikan kualitas atau bahan produk yang makanan itu tetap dalam keadaan steril, dan itu benar-benar direpetisi, jadi kayak hanya mengulang-ulang gitu loh. Ya. Jadi kayak orang Indonesia kan ya begitulah, kayak nggak mau, cenderungnya memang sudah nyaman hal itu ya udah nggak mau terus ya? Iya gitu terus, nggak mau belajar yang lainnya ya. Nggak mau belajar yang lainnya, jadi kayak ya udah mereka tertarik di situ, ya udah kerja di situ. Oke, industri makanan ini biasanya apa aja? Apakah bentuk kaleng atau seperti apa? Apalagi dengan teknologi yang Jepang ini, saya lihat bahwa sangat-sangat modern, sangat-sangat menginspirasi seperti itu. Biasanya juga bagiannya kalau orang di Indonesia tadi selain sterilisasi, bagian apa lagi nih? Banyak sih sebenarnya, kayak banyak tahapan dalam pengolahan makanan itu sendiri, karena kan di Jepang juga terkenal dengan makanan yang serba instan. Kayak convenience store, kayak misalnya kalau di sini Indomaret dan Alfamart gitu, mereka sudah mempunyai yang serba instan, nasi aja sampai instan gitu. Dan mereka sudah sangat maju dengan hal itu gitu. Oke, jadi memang bisa juga sebenarnya ketika bekerja di Jepang, beberapa orang yang saya lihat di sekitar saya itu ketika bekerja di luar negeri ternyata 5 tahun saja ngumpulin modal. Ada yang buka prinsip-prinsip kayak gitu. Mas Hansel melihat yang seperti itu gimana tanggapannya? Ya, saya sih sebenarnya tidak memiliki perasaan ya personal lah tentang hal-hal itu seperti itu. Tapi memang pekerjaan ketika kita bekerja di negara asing gitu tidak selamanya akan nyaman bagi kita. Mungkin pemikiran bagi orang-orang yang seperti itu yang mengumpulkan modal untuk membuka usaha di dalam negeri itu, ya mungkin karena mereka ada faktor tidak nyaman juga karena jam kerjanya yang panjang, mereka lelah gitu, jadi tidak bisa mengatur waktu dan sebagainya. Jadi mungkin mereka berperasaan seperti itu dan memutuskan untuk balik gitu. Teman-teman banyak yang berpikir kayak kuliah bahasa atau kuliah sastra tuh kayak lulus mau jadi apa sih, kayak mungkin banyak yang berpikir kayak jurusannya terlalu spesifik dan sebagainya. Tapi teman-teman Persona juga tidak usah takut gitu kayak untuk mencoba gitu, apalagi kalian memiliki passion di bidang bahasa misalnya. Jadi sebenarnya jika kita memang berkeinginan kuat gitu untuk mencari tahu informasi-informasi apa, atau mau mencoba bekerja di Jepang, berusaha gitu misalnya lewat APK, semuanya akan berjalan lancar gitu. Jadi kayak asal mau komitmen semuanya pasti akan terjalani gitu. Jadi dicoba dulu aja, dan jangan pesimis dulu dari awal kayak kuliah bahasa tuh nggak ada masa depannya, kayak susah gitu cari kerjanya. Ya mungkin di saat ini di Indonesia memang masih belum terlalu berkembang untuk bidang yang bisa lulusan bahasa Jepang itu masuki. Tetapi di masa depan terutama karena Jepang juga menjadi negara industri kedua terbesar di dunia setelah AS, pastinya akan berkembang juga di Indonesia dan seluruh dunia gitu. Jadi banyak prospek yang bisa kita jalani, prospek lulusan yang bisa prospek kerja yang bisa kita capai gitu ke depannya, terutama di perusahaan multinasional atau perusahaan internasional itu sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Hansel, dan tentunya juga untuk Persona, saya Konan Seja mengakhiri acara Career Corner The First Step to Professional Success, dan kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan Career Corner, The First Step to Professional Success.
Nas Radio, a radio with meaningful content.